Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dulur-dulur kadang warga persaudaraan setia hati terate dimanapun berada. Kali ini saya ingin mengajak dulur-dulur untuk kembali mengingat, merefleksi PSHT ini berdiri dengan alasan apa dan ada apa dengan berdirinya Persaudaraan Setia Hati Terate. Sebelum kita lanjut, ngopi dulu lur. Kita menyalakan dulu rokoknya. Baik dulur-dulurku sekalian, di dalam merefleksi satu abad Persaudaraan Setia Hati Terate, tentu kita harus kembali ke awal berdirinya Persaudaraan Setia Hati Terate itu. Persaudaraan Setia Hati Terate yang didirikan oleh Ki Hajar Hardjo Utomo, kita juga harus mengenal setidaknya semangat dari Ki Hajar Hardjo Utomo mendirikan PSHT. Kita perlu tahu bahwa PSHT berdiri di dalam perjuangan atau di masa perjuangan para pejuang-pejuang. Kala itu Ki Hajar Hardjo Utomo bukanlah sekedar sosok seorang pendekar. Beliau adalah orang yang sangat aktif di dalam pergerakan. Artinya beliau memang pejuang. Beliau aktif di organisasi perjuangan. Kita kenal namanya Budi Utomo. Kemudian kita juga kenal namanya Sarekat Islam. Kemudian kita juga kenal namanya Taman Siswa. Nah, inilah wadah-wadah pergerakan para pemuda di kala itu. Dan salah satu pemudanya adalah Ki Hajar Hardjo Utomo. Maka semangatnya kita perlu sadari, kita perlu hargai bahwa ini bukan hal yang sederhana berdirinya pencaksilat PSHT ini. PSHT memiliki cita-cita yang luhur, berkontribusi di dalam memperjuangkan bangsa Indonesia agar bisa merdeka dari cengkraman para penjajah. Itu adalah sebuah tekad yang luar biasa, adalah sebuah cita-cita yang luhur dibangun di organisasi ini. Nah, maka PSHT menjadi salah satu instrumen penting di dalam mewujudkan kemerdekaan. PSHT memiliki peran penting di dalam membentuk anak-anak muda, para pemuda, para pejuang, membentuk pribadi-pribadi yang tangguh,
pribadi-pribadi yang siap berjuang, pribadi-pribadi yang memiliki keahlian di dalam melakukan pembelaan atau bela diri. Dan ilmu bela diri itu adalah senjata utama di dalam merebut kemerdekaan. Maka adanya PSHT itu di dalam perjalanan menuju kemerdekaan menjadi sangat penting. Maka itulah yang dibangun kenapa Ki Hajar Hardjoatmojo harus mendirikan perguruan sendiri yang lepas dari Ki Ageng Surodiwiryo. Karena beliau sangat aktif di dalam organisasi pergerakan para pemuda yang terus memperjuangkan kemerdekaan, dan tentu beliau tahu bahwa kebutuhan para pemuda ini ya salah satunya selain intelektualitas, selain semangat, mereka harus dibekali dengan bela diri. Apalagi PSHT memang berdiri di daerah Jawa Timur, di mana Jawa Timur adalah kantong-kantong perjuangan, seperti munculnya peristiwa 10 November itu ada di Jawa Timur. Maka ini perlu kita refleksi. Saya sekedar mengingatkan kembali bahwa PSHT yang hari ini kita ada di dalamnya bukan hanya sekedar organisasi pencaksilat seperti yang lainnya yang hari ini mengembangkan organisasinya, memperbanyak anggotanya, kemudian membina keatlitan. Tidak sekedar soal-soal itu, tetapi lebih dari itu, semangat yang dibangun di dalam mengajarkan ilmu bela diri adalah semangat untuk berkontribusi di dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Ini perlu kita tahu, perlu kita pahami betul. Nah, landasan di dalam membangun kemerdekaan salah satunya adalah persatuan dan kesatuan anak-anak muda. Maka tidak salah ketika ajaran kerohanian yang diberikan kepada kadang-kadang warga persaudaraan setia hati Ternate adalah ilmu persaudaraan. Ditanamkan jiwa persaudaraan pada kadang-kadang sehingga satu sama lain semakin erat di dalam persatuannya, sehingga semakin kuat di dalam perjuangannya. Nah, ini tidak sederhana. Dan kalau saja di era yang sudah lepas dari penjajahan kita masih bisa merasakan bagaimana persaudaraan itu terjalin dengan sangat luar biasa, bagaimana persaudaraan itu tertanam di masa semua merasakan pentingnya sebuah hubungan yang kuat di antara satu sama lain, yaitu hubungan persatuan dan kesatuan untuk memperjuangkan bangsa. Inilah sekedar saya mengingat dari sejarah singkat
Ki Hajar Hardjoatomo, dan kemudian kenapa Ki Hajar Hardjoatomo merasa penting untuk mengajarkan pencaksilat yang awalnya dibatasi atau terbatas pada orang-orang tertentu, kemudian beliau mendirikan sendiri paguronnya yang dapat diajarkan kepada siapapun, dan luar biasa peredaran atau penyebarannya, sehingga tidak saja perguruan ini ada di Jawa Timur, tetapi juga menyebar sampai ke daerah-daerah lain di luar Jawa Timur, seperti di Jogja, di Solo, dan di lain-lainnya. Itu luar biasa. Artinya ini PSHT harus dibukakan kembali akar sejarahnya yang bisa membuat kita ikut merasakan bagaimana bahwa PSHT ini punya peran sangat penting di dalam mewujudkan kemerdekaan. Dan banyak sekali bukti-buktinya yang bisa kita lihat pada para pendirinya dulu, bahwa PSHT adalah perguruan pencaksilat yang didirikan di dalam semangatnya untuk memerdekakan bangsa. Kita lihat sosok pendirinya adalah salah satu pahlawan kemerdekaan. Tentu bisa jadi banyak yang lain, kadang-kadang persaudaraan yang juga menjadi pahlawan, baik tercatat maupun tidak tercatat. Itu sekelumit pandangan dari saya, hanya sebagai pemantik agar siapapun, kadang-kadang dulur-dulur yang memiliki sejarah yang lebih kuat atau literasi yang lebih kuat tentang relasi PSHT dengan perjuangan, dengan kemerdekaan, itu bisa dijelaskan di dalam rangka kita menyemangati kembali kita semua menyambut 1 abad persaudaraan setia hati Trate. Demikian pemantik saya secara singkat. Mudah-mudahan dulur-dulur yang lain yang lebih tahu akar sejarahnya bisa lebih mengutarakan, sehingga kembali kita ke sejarah awal, kemudian bisa kita tumbuhkan hari ini untuk mengembalikan rasa persaudaraan secara utuh kepada semua kadang-kadang persaudaraan setia hati Trate dimanapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.